Nomor 1, arti nama Sulawesi. Sulawesi berasal dari dua buah kata, dari kata Sula yang artinya pulau atau nusa, dan dari kata Wesi atau Mesi yang artinya besi atau logam. Jika digabungkan, maka nama Sulawesi berarti Pulau Besi. Kata Pulau Besi ini mungkin saja merujuk pada banyaknya ditemukan biji besi pada pulau ini. Dan dapat juga kita jumpai di masa sekarang ini. Ada banyak tambang yang beroperasi di Sulawesi untuk menghasilkan nikel, utamanya di dekat Danau Matano, Sorowako, hingga ke Morowali. Yang kedua, nama lama Sulawesi. Tahukah kalian kalau sebelum Sulawesi disebut Sulawesi, nama lamanya adalah Celebes. Kata Celebes adalah kata yang diberikan oleh orang-orang Eropa kala berkunjung ke pulau ini. Jadi konon kabarnya ada seorang pedagang Eropa yang singgah di pulau ini, dan dia melihat orang-orang di pulau ini sedang mengasah sebuah besi. Si orang Eropa ini bertanya, apa nama pulau ini? Dan orang yang sedang mengasah besi itu tidak paham dengan bahasanya. Alhasil, dia mengira kalau orang Eropa ini menanyakan apa nama benda yang sedang dia asah. Dan dia pun menjawab, Celebesi. Dan alhasil, sejak saat itu, orang-orang di Eropa mulai memanggil Sulawesi dengan sebutan Celebesi, yang kemudian mengalami penyesuaian dengan lidah orang Eropa, dan berubah kata menjadi Celebes. Yang ketiga, Sulawesi dulunya terbagi dua. Menurut kepercayaan orang-orang dulu mengatakan bahwa dulunya Pulau Sulawesi belum terbentuk seperti sekarang ini. Dulunya hanya ada lautan di antara dua buah pulau saja. Lalu lambat laun kedua pulau itu saling bertabrakan dan membentuk satu pulau baru yang bernama Sulawesi. Katanya ini jugalah yang menjadi penyebab mengapa di bagian pinggang Pulau Sulawesi itu banyak dijumpai pegunungan serta biji besi. Selama bertahun-tahun, orang mengira kalau legenda ini hanyalah mitos belaka. Namun ternyata setelah diteliti, memanglah benar adanya. Bentukan Sulawesi yang kita lihat sekarang adalah hasil dari bentukan geologi yang sangat kompleks. Dengan kata lain, cerita ini memang benar adanya. Yang keempat, bukti yang mendukung. Untuk memperkuat bukti kalau Sulawesi dulunya adalah dua pulau yang berbeda, maka seorang ilmuwan legenda bernama Alfred Russel Wallace pergi langsung ke pulau ini di antara tahun 1856 hingga 1859. Dan dia berhasil menemukan bukti yang mendukung teori pembentukan Sulawesi ini. Dia membagi paunan Indonesia menjadi pauna wilayah barat dan timur. Keduanya dibatasi oleh garis yang bernama garis Wallacea. Dan ternyata Alfred Wallacea ini menemukan fakta kalau banyak fauna Sulawesi tidak ditemukan di belahan bumi lainnya. Bahkan di wilayah tetangganya di Nusantara sekalipun. Dirinya pun beranggapan kalau fauna Sulawesi adalah gabungan dari fauna khas Nusantara dan juga Australia, yang mana hal ini tidak mungkin terjadi, kecuali Sulawesi dulunya terbagi dua. Satu bagian berasal dari wilayah Nusantara dan bagian sisanya berasal dari Australia. Yang kelima, pulau tertua di Indonesia. Kita masih berfokus pada Alfred Russel Wallace ini. Dia tidak hanya menjelaskan tentang pembentukan Sulawesi, tetapi juga menegaskan bahwa Sulawesi adalah pulau tertua di Indonesia. Hal ini dia buktikan lewat fauna-fauna Sulawesi yang menurutnya terlalu unik. Fauna-fauna seperti anoa, babi rusa, dan tarsius adalah fauna yang hanya ada di Sulawesi dan bahkan tidak ada di daerah lain. Dan ternyata fauna-fauna ini sangat mirip dengan hewan-hewan dari Afrika, yang mana kita tentu tahu kalau Afrika adalah salah satu peradaban tertua di dunia. Jadi, kemungkinan kalau Sulawesi itu adalah pulau tertua di Indonesia itu memanglah ada dan mungkin saja benar. Yang keenam, suku manusia purba. Adanya teori yang mengatakan kalau Sulawesi adalah pulau tertua di Indonesia membuat orang-orang sibuk bertanya, kalau Sulawesi adalah pulau tertua, maka apakah ada manusia purba yang dulunya hidup di Sulawesi? Dan jawabannya ada. Namanya adalah suku Toalean atau Toala, yang dalam bahasa Bugis artinya orang yang hidup di hutan. Suku Toalean ini adalah masyarakat pemburu pengumpul yang mendiami Pulau Sulawesi selama periode Holosen pertengahan hingga akhir, sekitar 3.500 tahun yang lalu dari daratan Asia. Suku ini kabarnya hidup di tengah hutan dekat pinggiran pantai. Kegiatan sehari-harinya adalah berburu dan mengumpulkan kerang.
Penemuan kelompok suku Toalean ini membuat banyak orang menganggap bahwa mungkin inilah suku atau kelompok manusia pertama di Sulawesi. Yang ketujuh, Besse. Besse adalah sebutan untuk sebuah kerangka manusia purba yang ditemukan di Gua Leyang Paninge, Maros. Besse ini juga dianggap sebagai salah satu bangsa atau suku Toalean yang kita bahas tadi. Usianya diperkirakan sekitar 7.000 tahun. Jenis kelaminnya adalah perempuan. Dia diperkirakan wafat ketika masih berusia 17 tahun dan tidak diketahui penyebab dia wafat. Diberi nama Besse oleh para peneliti karena nama Besse adalah nama kehormatan untuk perempuan yang berasal dari Makassar. Penemuan kerangka Besse ini mengubah teori persebaran manusia purba karena ternyata Besse punya DNA Denisovan, yang mana biasanya manusia purba yang ditemukan di Asia Tenggara dan Oseania tidak mempunyai DNA Denisovan. Yang kedelapan, lukisan tertua di dunia. Kita masih berada di Maros, Sulawesi Selatan. Di sini ditemukanlah lukisan manusia tertua di dunia. Usianya mencapai 45.500 tahun lamanya. Terlihat pada lukisan tersebut gambar hewan yang sedang berinteraksi dengan manusia. Selain lukisan tertua di dunia, ada juga lukisan tertua nomor 2 di dunia. Dan lagi-lagi lokasinya ada di Sulawesi. Sebelum-sebelumnya, rekor lukisan tertua di dunia dipegang oleh negara Spanyol, tepatnya di Gua El Castillo yang usianya mencapai 37.300 tahun. Jadi, sampai di sini kita bisa paham bahwa seniman pertama di dunia itu adalah orang Sulawesi. Yang kesembilan, layang-layang tertua di dunia. Selain lukisan tertua di dunia, ada juga layang-layang tertua di dunia yang ada di wilayah Muna, Sulawesi Tenggara. Namanya adalah layang-layang Kagati Kolope. Layangan ini dibuat menggunakan daun ubi yang dikeringkan lalu dianyam dengan bantuan serat dari nenas. Adapun usia layangan ini adalah sekitar 4.000 tahun lamanya. Sebelumnya, orang-orang menganggap bahwa layangan tertua itu berasal dari Cina, dan ternyata bukan. Menurut bahasa Muna, Kagati berarti jepitan, Ro berarti daun, dan Kolope berarti buah dari ubi gadun. Dari kata tersebut, Kagati Ro Kolope berarti layang-layang tradisional yang terbuat dari daun ubi hutan dan daunnya dijepit. Layang-layang tradisional dari Pulau Muna ini terbuat dari lembaran daun kolope yang telah kering, kemudian dipotong ujung-ujungnya. Yang ke-10, kapal pinisi. Kapal pinisi adalah kapal layar tradisional khas Sulawesi Selatan, khususnya daerah Bulukumba, yang dikenal dengan 2 tiang utama dan 7 helai layarnya. Merupakan warisan budaya tak benda UNESCO sejak 2017 yang lalu. Kapal pinisi berasal dari Sulawesi Selatan, khususnya Bulukumba, dan digunakan juga oleh pelaut suku Konjo, suku Bugis, Makassar, dan juga suku Mandar. Yang ke-11, perahu sandek. Bicara soal perkapalan, tidak lengkap rasanya kalau tidak membahas tentang perahu sandek. Sebuah perahu yang bisa berlayar tanpa mesin. Sebuah perahu yang merupakan peninggalan bangsa Austronesia. Perahu kebanggaan masyarakat suku Mandar di Sulawesi Barat. Namanya adalah perahu sandek. Perahu sandek merupakan hasil evolusi dari perahu-perahu tradisional seperti Baggo, Palari, Lambo, dan Pakur yang telah lama digunakan oleh masyarakat suku Mandar untuk berlayar maupun menangkap ikan. Yang ke-12, patung emot batu di Sulawesi. Di Sulawesi Tengah, ada sebuah objek wisata sejarah bernama Lembah Bada atau Lembah Napu, yang mana pada lembah tersebut kita bisa menemukan puluhan patung-patung dari batu yang bentuknya beragam. Ada yang berbentuk seperti wajah manusia, dan ada pula yang berbentuk seperti sebuah wadah. Patung-patung ini sudah ada sejak dulu dan dianggap sebagai salah satu peninggalan manusia purba tertua di Indonesia. Banyak legenda dan mitos-mitos yang melatar belakangi patung-patung ini. Ada yang bilang kalau ini semacam berhala yang dulunya disembah oleh orang-orang yang memang kala itu masih kental dengan animisme-dinamismenya. Ada juga yang bilang kalau patung ini adalah manusia yang dikutuk menjadi batu, dan masih banyak lagi cerita-cerita yang berkembang di masyarakat. Yang ke-13, Waruga. Bicara soal perbatuan, ada sebuah makam batu di Sulawesi Utara yang bernama Waruga. Makam Waruga merupakan tempat penguburan leluhur warga pribumi Minahasa pada zaman batu. Kuburan ini memiliki bentuk yang unik karena menyerupai miniatur rumah adat. Di dalam makam Waruga, mayat tidak dibaringkan seperti pada umumnya, tetapi dimakamkan dengan kondisi yang meringkuk.
Acara pemakaman seperti ini dilakukan oleh masyarakat Minahasa di Saman Batu. Makam ini tentunya terbuat dari batu dengan bagian atas yang berbentuk seperti sebuah kubus, kemudian penutupnya berbentuk segitiga. Waruga terbuat dari material batu yang diambil di sungai. Proses pembuatan waruga tersebut cukup lama karena harus dipahat serta dibuat motifnya sesuai dengan pekerjaan atau kehidupan sehari-hari orang yang meninggal. Itulah mengapa waruga di zaman sekarang sudah tidak digunakan lagi. Yang ke-14, Ilagaligo. Jika kalian tahu tentang kitab Mahabharata di India atau Epic Gilgamesh di Yunani, maka ketahuilah kalau di Indonesia juga ada kitab semacam itu. Namanya adalah Kitab Lagaligo. Kitab Lagaligo ini berasal dari Kerajaan Luwu, Sulawesi Selatan, dan kitab ini bukan sembarang kitab, karena ini merupakan kitab atau karya sastra terpanjang di dunia, dengan panjangnya mencapai 6.000 halaman lebih. Kitab ini jauh lebih panjang dari epik atau kitab manapun yang ada di dunia. Secara garis besar, Lagaligo bercerita tentang asal-usul manusia pertama menurut mitologi orang-orang Luwu, serta kehidupan si manusia pertama tadi dalam membangun peradaban di Tanah Luwu, Sulawesi Selatan. Yang ke-15, Kampung Pandai Besi yang Menghilang. Pada zaman dulu, Sulawesi memang dikenal sebagai daerah penghasil biji besi. Selain biji besinya, orang-orangnya juga pandai dalam mengolah biji besi menjadi senjata ataupun menjadi peralatan rumah tangga. Itulah mengapa banyak kerajaan dari luar Sulawesi yang berlangganan senjata di Sulawesi. Salah satunya ada di sekitaran Danau Matano, di mana dulunya di sini ada kampung para pandai besi, dan kampung ini cukup tersohor. Namun, apa mau dikata, kampung ini lenyap usai terkena bencana alam. Kampung ini tenggelam dan hanya ditemukan sisa-sisa peradabannya saja, semisal peralatan besi, senjata besi, hingga alat pandai besi. Yang ke-16, Danau Matano. Danau Matano sendiri bukanlah sembarang danau. Danau ini adalah danau terbesar kedua di Indonesia dengan luas 164 km persegi. Hanya kalah dari Danau Toba di Sumatera yang luasnya mencapai 1130 km persegi. Dan danau ini juga merupakan danau paling dalam yang ada di Asia Tenggara. Kedalaman danau ini mencapai 590 meter, menjadikannya juga sebagai danau paling dalam nomor 9 di dunia. Yang ke-17, daerah terangker di Indonesia. Dari sejarah kita bergeser ke arah mitos-mitos dan legenda. Di Sulawesi, ada daerah yang dianggap sebagai daerah paling angker di Indonesia. Sebuah daerah mistis di daerah Parigi Motong, Palu, Sulawesi Tengah. Nama daerahnya adalah Wentira. Sebuah wilayah yang isinya adalah hutan dan banyak pepohonannya. Meskipun kelihatan cuma hutan saja, namun banyak warga yang meyakini kalau daerah ini adalah tempat tinggal bangsa jin, dan katanya di hutan ini ada sebuah kota yang sangat maju. Bangunan-bangunannya berlapis emas dan masyarakatnya kaya raya, plus dijaga oleh bala tentara yang jumlahnya ratusan juta. Well, semacam itulah legendanya. Yang ke-18, suku para pelaut. Di Sulawesi, ada beberapa suku yang dianggap sebagai suku pelaut. Ada suku Bugis, suku Makassar, suku Mandar, hingga suku Bajo. Suku-suku ini dikenal sejak dulu sebagai pelaut yang handal. Suku Bugis dan Makassar lewat perahu pinisinya telah berhasil mengelilingi dunia dan menyebarkan pengaruhnya di berbagai tempat. Sedangkan suku Mandar dengan perahu sandeknya juga tidak kalah akan hal itu. Yang ke-19, suku Bajo. Suku Bajo adalah sekelompok manusia yang tinggal di atas laut dan mengandalkan laut sebagai tempat untuk mencari kehidupan. Suku Bajo tersebar di Sulawesi Selatan, Tenggara, Tengah, hingga Utara. Suku ini punya keunggulan tersendiri, di mana mereka sejak dulu memang sering menyelam di dalam laut, sehingga mereka bisa menahan napas lebih lama di dalam laut. Suku Bajo memiliki limpa yang lebih besar, 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Dan itu menyebabkan produksi oksigen dalam darah mereka lebih banyak, sehingga mereka dapat menahan napas lebih lama. Kemampuan menyelam ini merupakan hasil adaptasi genetik akibat seleksi alam. Yang ke-20, pengaruh suku Bugis. Suku Bugis bukan sembarang suku. Di berbagai tempat di Indonesia, kita mungkin bisa menjumpai banyak perkampungan suku Bugis. Namun pengaruhnya tidak sebatas itu saja, karena di Singapura ada satu wilayah yang dikenal dengan nama Bugis Street. Hal ini dikarenakan dulunya orang-orang dari suku Bugis banyak yang mengungsi ke Singapura karena alasan keamanan.
Mereka kemudian mendirikan perkampungan Bugis di Singapura, dan hal itu masih bertahan sampai sekarang ini. Yang ke-21, suku Bugis juga ada di Malaysia. Suku Bugis juga ada di Malaysia, dan lagi-lagi alasannya sama dengan Bugis Strait di Singapura. Kemampuan pelaut suku Bugis menjadikan mereka mampu bermigrasi ke mana-mana. Salah satunya ada di tanah Melayu, Malaysia. Keberadaan suku Bugis pun sudah diakui sebagai salah satu suku yang paling banyak mendiami wilayah Malaysia. Yang ke-22, pengaruh suku Makassar. Suku Makassar juga tidak kalah hebatnya. Suku Makassar meninggalkan jejaknya di sebuah distrik bernama Makassan di Thailand. Wilayah ini dulunya adalah wilayah para orang-orang Makassar dari kerajaan Goa Talo yang melarikan diri ke wilayah Siam. Wilayah Siam ini kemudian berganti nama menjadi Thailand pada masa berikutnya. Yang ke-23, penyebar Islam di Afrika. Di Cape Town, Afrika Selatan, ada sebuah kota bernama Makassar. Dinamakan Makassar karena dulunya ada seorang ulama asal Makassar yang bernama Syekh Yusuf yang diasingkan oleh pihak kolonial Belanda. Syekh Yusuf diasingkan di Afrika Selatan dan dia memilih untuk berdakwah di sana. Siapa sangka beliau menjadi sosok yang menyebarkan agama Islam di negara tersebut. Atas bentuk penghargaan karena jasa-jasanya, maka dinamakanlah kota tersebut dengan nama Kota Makassar. Yang ke-24, Pulau Buton. Di bagian kaki Pulau Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Tenggara, tersebutlah Pulau Buton. Di pulau ini berdiri Kesultanan Buton, dan Kesultanan Buton ini memiliki benteng bernama Keraton Wolio. Benteng ini bukan sembarang benteng, karena benteng ini menjadi salah satu yang terkuat di Nusantara dan juga salah satu yang terbesar di dunia. Tak berhenti sampai di situ, wilayah Buton adalah wilayah yang tidak pernah dijajah oleh Belanda pada masa penjajahan. Meskipun alasannya karena Buton menjalin kerjasama dengan pihak kolonial. Namun, pihak kolonial mau bekerja sama juga karena merasa akan susah menaklukkan wilayah Buton. Akhirnya, daripada harus repot-repot berperang, mending diajak bekerja sama saja. Yang ke-25, kerajaan terkuat di Indonesia Timur. Kerajaan yang dimaksud adalah Kerajaan Goa Talo. Kerajaan ini pusatnya ada di Makassar. Dikatakan yang terkuat karena memang banyak menaklukkan daerah lain di luar Sulawesi, sebut saja Mataram. Selain itu, orang-orang dari Goa Talo ini juga banyak yang tersohor namanya karena keberanian dan kegigihannya. Bisa dibilang, Goa Talo adalah salah satu musuh terkuat POC pada masa itu. Meski begitu, kerajaan Goa Talo pada akhirnya takluk juga pada era Perang Besar Makassar. Dan itu pun POC harus bekerja sama dengan Bone dan prajurit Bugisnya. Karena Goa telah takluk, maka banyak orang-orang Makassar yang pergi keluar dari daerah Goa, termasuk ke Thailand tadi. Yang ke-26, Yahudi. Meskipun tidak diakui oleh negara, namun nyatanya ada orang-orang di Sulawesi Utara yang menganut agama Yahudi. Mereka adalah keturunan dari orang-orang bangsa Eropa yang pernah tinggal dan berkeluarga di Sulawesi Utara. Negara-negara seperti Jerman, Persia, Spanyol hingga Belanda adalah negara-negara yang dimaksud di sini. Alhasil, budaya dan agamanya masih diwariskan ke keturunan mereka di hari ini. Salah satunya adalah komunitas penganut agama Yahudi di Sulawesi Utara. Yang ke-27, titik tengah Indonesia. Ini sebenarnya bukanlah sebuah informasi yang diakui oleh pemerintah. Dan di Makassar kita bisa menjumpai CPI alias Center Point of Indonesia. Ini diklaim sebagai titik tengah Indonesia itu sendiri. Tapi ternyata bukan di Makassar saja, karena di Sopeng juga ada. Tepatnya di desa Umpungeng, ada sebuah lokasi yang bisa dibilang adalah Posina Tanae alias pusatnya bumi. Inilah yang dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai pusat alias titik tengah dari Indonesia itu sendiri. Dan tempat ini jelas menjadi tempat yang disakralkan di sana. Yang ke-28, Toraja dan Mamasa. Toraja dan Mamasa adalah dua wilayah tapi satu rumpun yang sama. Dan keduanya punya keunikan yang bisa dibilang menjadi ikon utama di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kedua suku ini punya rumah adat tongkonan yang unik dan keduanya juga punya upacara adat Rambu Solo. Untuk menggelar upacara adat ini dibutuhkan belasan hingga puluhan ekor kerbau yang nantinya akan dikorbankan. Upacara Rambu Solo sendiri adalah upacara kematian yang prosesnya sangat sakral dan hanya ada di Sulawesi saja.
upacara Rembu Solo bisa dibilang sebagai upacara kematian termahal di dunia. Yang ke-29, Presiden. Presiden ketiga Indonesia, Bapak B.J. Habibie adalah orang Sulawesi. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Ayahnya memang orang Parepare, tapi ibunya orang Jawa. Selain presiden, beliau juga adalah mantan wakil presiden Indonesia yang ke-7. Dan berbicara soal wakil presiden, Bapak Yusuf Kalla juga pernah menjabat 2 kali wakil presiden. Dan beliau ini adalah orang Bone, Sulawesi Selatan. Presiden Indonesia yang sekarang, Bapak Prabowo Subianto pun sebenarnya punya darah Sulawesi juga. Lebih tepatnya dari Sulawesi Utara. Ibunya Pak Prabowo memang adalah orang Sulawesi Utara. Tercatat beliau bermarga Sigar asal Langowan, daerah Minahasa. Yang ke-30, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, Pulau Sulawesi punya banyak misteri yang belum diungkap. Itulah mengapa channel ini dibuat. Jadi, dari sekian banyaknya misteri tentang Sulawesi ini, anggap saja baru 5% saja yang berhasil kita ungkap. Sisanya akan diungkap seiring dengan berjalannya waktu. Yang pertama, Pajonga Daeng Ngale atau Karaeng Polong Bangkeng. Pajonga Daeng Ngale lahir pada tahun 1901 di Takalar, Sulawesi Selatan. Beliau berperan sebagai bagian dari bangsawan Polong Bangkeng. Pada tahun 1934, dia diangkat menjadi Karaeng atau penguasa ke-12 Polong Bangkeng. Dia memimpin Laskar Gerakan Muda Bajoang dan menolak dominasi Belanda selama Revolusi Nasional. Dia juga hadir dalam konferensi bersama kaum bangsawan Sulsel untuk mendukung republik di bawah Gubernur Sam Ratulangi. Meskipun diakui sebagai pahlawan nasional pada tahun 2006 silam, namun kiprahnya memang jarang diekspos secara luas. Yang kedua, Manai Sopiaan. Beliau lahir di Takalar pada tanggal 5 September 1915. Manai Sopiaan mengawali karirnya sebagai seorang guru dan juga jurnalis. Dia kemudian menjadi anggota partai, politisi, dan akhirnya sebagai diplomat yang ditugaskan sebagai duta besar Indonesia untuk Uni Soviet di tahun 1963 hingga 1967. Peran Sopiaan tercantum jelas dalam nuansa politik awal masa kemerdekaan. Beliau berperan sebagai penghubung dengan negara-negara komunis, menjadikannya tokoh strategis dalam diplomasi era Soekarno. Meskipun begitu, namanya kurang dikenal oleh publik. Yang ketiga, Ani Abbas Manopo. Ani Abbas Manopo lahir pada tanggal 4 Mei 1909 di Langowan, Minahasa. Ia menorehkan sejarah sebagai wanita Indonesia pertama yang meraih gelar sarjana hukum dari RHS Batavia. Setelah menamatkan pendidikan, dia berpraktik hukum di Sumatera dan menjabat sebagai dekan di 2 universitas besar Indonesia. Kiprahnya sebagai pionir dalam bidang hukum dan pendidikan tinggi untuk perempuan memang masih minim dipublikasikan. Yang keempat, Sis Al-Jupri atau Guru Tua. Sayyid Indrus bin Salim Al-Jupri. Beliau lahir di Yaman, namun beliau tiba di Donggala, Sulawesi Tengah pada tahun 1929 dan menetap di sana. Dia mendirikan Madrasah Al-Khairat yang kemudian berkembang menjadi institusi pendidikan besar di wilayah timur Indonesia. Sebagai sosok ulama dan pendidik, dia membangun sistem pendidikan Islam yang masif. Namanya sekarang dipakai sebagai nama bandara di Palu. Namun sosok dan perannya dalam pendidikan masih kurang dikenal banyak oleh masyarakat kalangan luas. Yang kelima, Karan Jalemba atau Toma I Dompo. Beliau adalah raja muda dari Sigi, Sulawesi Tengah. Dia memimpin perang Sigi Dolo pada awal abad ke-20 melawan Belanda. Namun sayangnya beliau ditangkap di tahun 1905 dan diasingkan pada tahun 1915. Karan Jalemba adalah simbol perlawanan Raja Wali
terhadap kebijakan penjajah. Kisah keberaniannya masih minim disinggung, padahal sangat penting sebagai akar gerakan lokal dalam menentang kolonialisme di Sulawesi Tengah pada masanya. Yang keenam, Lanoni. Lanoni berasal dari Dondo, Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Dia menyusun pasukan perang gerilya melawan penjajah Jepang sekitar tahun 1906 hingga tahun 1909 bersama istri dan rekan-rekannya. Lanoni memimpin operasi Tabatoki, sebuah perang gerilya legendaris yang dramatik dan juga heroik. Meskipun terkesan penting, namun namanya tak banyak diperbincangkan dalam narasi sejarah nasional. Nomor ketujuh, Tombolo Tutu. Tombolo Tutu adalah pejuang dari wilayah Sulawesi Tengah yang menentang Belanda dari tahun 1891 hingga tahun 1904. Dia menggunakan taktik gerilya laut hutan, melewati Teluk Tomini dan Kepulauan Togean agar sulit ditangkap oleh Belanda, termasuk pasukan elit Marsose. Tombolo Tutu memperlihatkan strategi perlawanan yang cerdas dan gigih. Sayangnya, historiografi modern jarang menyoroti kiprah dan keberaniannya ini. Nomor 8, Lasindrang atau Petalolo. Beliau lahir pada tahun 1856 di Pindrang, Sulawesi Selatan. Julukannya Baka Lolona Sawito, yang dia dapatkan karena dagu berbulu putih yang dia miliki. Dia menjadi panglima perang kerajaan Sawito dan memimpin pemberontakan terhadap Belanda. Namun, ketika keluarganya ditangkap, dia menyerah dan diasingkan ke Banyumas, hingga akhirnya wafat di tahun 1938. Sebagai pemimpin, beliau dikenal karismatik dan juga sebagai simbol dari akar perlawanan rakyat Bugis pada masanya. Sayangnya, lagi dan lagi, narasinya belum banyak diekspos di luar literatur lokal, jadi hanya dikenal oleh kalangan masyarakat lokal saja. Yang kesembilan, Pensje Sumual. Beliau lahir pada tanggal 11 Juni 1923 di Remboken, Sulawesi Utara. Dia berkarir militer dan terlibat dalam serangan umum 1 Maret 1949. Namun yang paling dikenal adalah perannya sebagai pemimpin Permesta, sebuah gerakan separatis selama dekade 1950-an. Sumual adalah figur yang kompleks karena merupakan pejuang kemerdekaan sekaligus pemimpin pemberontakan. Narasinya memang kontroversial, sehingga sering diabaikan di media nasional, padahal penting juga untuk dibahas sekali-kali. Dan di urutan ke-10, Sultan Daeng Raja. Sultan Daeng Raja adalah anggota delegasi Sulawesi di Kongres Pemuda kedua di tahun 1928 dan anggota PPKI. Dia berperan dalam penyebaran kabar proklamasi kemerdekaan ke wilayah Sulawesi. Beliau berperan sebagai jembatan penyedaran kemerdekaan ke Sulawesi. Kontribusinya dalam sirkulasi informasi sangat strategis. Namun sekali lagi, jejaknya hampir tak pernah muncul dalam buku sejarah populer di zaman ini.